Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kita Bamega TV. Malam ini studio Bamega TV kedatangan para lawyers ya yang tergabung di rumah bantuan hukum. Ya ada Bang Tri, Bang Alvin, Bang Alam dan Bang Sombing. Gimana sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, malam ini kita akan berbincang-bincang seputar pelayanan hukum dan kaitannya juga nanti ada tentang RBH itu sendiri, bagaimana sejarahnya dan dasar didirikannya. Dan saat ini juga RBH Laskar Bamega ini sudah bermitra dengan pengadilan negeri untuk memberikan pelayanan hukum yaitu di Pos Bakum. Oke, langsung saja silakan Bang Tri untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega. Kita persilakan. Oke, terima kasih untuk Pak Ibnu, pembawa acara yang sangat familiar mungkin ya di Kota Baru ya. Sebelum saya memulai, saya mau memperkenalkan rekan-rekan saya di Pos Bakum ya. Mungkin boleh dimulai dari rekan saya dulu ya. Ya. Selamat malam, perkenalkan saya Gaudentius Batu Sombing, advokat di Rumah Bantuan Hukum ya. Selanjutnya rekan saya. Selamat malam, nama saya Alam Rangga Sukmawijaya, biasa dipanggil Angga. Suatu kebanggaan tersendiri sih saya bisa ngobrol langsung sama Bang Ibnu ya di sini ya di Bamega TV ya. Oke, selanjutnya nih rekan saya. Selamat malam, saya Taufik Iwan, advokat dari Laskar Bamega. Oke, ya itu dari rekan-rekan sudah diperkenalkan. Baik, mungkin dari latar belakang sendiri dari Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega ini untuk apa sebenarnya didirikan? Oke, baik Pak Bang Ibnu ya. Saya memulai RBH ini di tahun 2016. Mulai membentuk suatu forum ya untuk memberikan advice kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang pengen mencari keadilan, yang selama ini orang mengira untuk memiliki seorang pengacara atau kuasa hukum dalam permasalahan itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Di sini kita berusaha untuk menipis perlahan-perlahan. Maka 2016 saya mulai membentuk Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega. Ya. Kenapa saya bisa membuat Rumah Bantuan Hukum? Kalau lembaga bantuan hukum kan mungkin sudah terlalu banyak mungkin familiar ya. Jadi di sini kita membuat rumah itu artinya membuat orang itu senyaman mungkin. Dia untuk mengungkapkan problemnya dia. Ya. Dia untuk mencari teman berbicara. Di sini makanya kita bikin rumah supaya para klien kita juga merasa nyaman, merasa dengan kita ini dia tidak ada batas antara kuasa hukum dengan klien ya, Pak Ibnu ya. Jadi saya memulainya 2016 dengan rekan saya Isnan Sabata. Kita membentuk Rumah Bantuan Hukum ini. Kami sempat vakum 2017 kami vakum karena ada kesibukan masing-masing, tidak mengeksiskan Rumah Bantuan Hukum kita ini. Mulai di tahun 2018 akhir mau masuk 2019 saya mencoba menggerakkan kembali karena saya melihat masyarakat membutuhkan. Dan alhamdulillah dengan kehadiran kita pun disambut dengan masyarakat adalah ini suatu harapan mereka untuk dapat menyampaikan atau mencari keadilan dari mereka sendiri. Dan saya terus mencari rekan-rekan yang mau bergabung dengan kita. Alhamdulillah kita sekarang di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega ini ada 5 lawyer sekarang, Pak Ibnu. Lawyer-lawyer yang tentunya yang profesionalnya mungkin
kita selalu mengedepankan hal itu, Ya. Bapak Ibu ya. Dan di tahun 2021 alhamdulillah kita dipercaya oleh Pengadilan Negeri Kota Baru untuk menempati pos vakum di Pengadilan Negeri. Setelah melewati tahapan-tahapan, kita keluar sebagai yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kota Baru. Mungkin Oke. itu ya, bagi ya. Ya, jadi intinya kalau dari Rumah Bantuan Hukum sendiri tadi adalah wadah para advokat dalam rangka memberikan pelayanan hukum ya, Ya. kepada masyarakat. Betul. Nah, kemudian tadi terakhir disampaikan bahwa sekarang bermitra juga dengan pengadilan negeri ya di Pos Bakum. Betul. Dan itu bukan penunjukan ya, tapi melalui seleksi gitu ya. Kita melalui seleksi itu, Bang Ibnu ya. Ya, saya lupa. Di tahun 2000 kita juga ada MOU dengan Polres Kota Baru. Oh iya. Ya. RBH kita juga mendapat kepercayaan dari instansi Polri ya untuk memberikan pendampingan di setiap perkara Iya. yang mana tersangka yang tidak memiliki pengacara atau lawyer. Jadi kita mendampingi mereka secara prodeo ya. Iya. Cuma-cuma artinya kita tidak memungut biaya apapun. Free ya. Free bagi mereka. Baik, baik. Nah, sekarang kita masuk ke Pos Bakum. Kalau di Pos Bakum sendiri ini bagaimana mekanisme kerjanya dalam hal pelayanan hukum terhadap masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana apakah jam kerja atau misalkan di luar jam kerja memberikan pelayanan juga, atau yang sekarang sudah berjalan seperti apa, mungkin ada beberapa case-case yang sudah dilayani. Oke. Ya, bagi Ibnu ya, terima kasih ya. Jadi untuk di alur pemberian bantuan hukum di Pos Bakum Pengadilan Negeri Kota Baru itu berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2020, kita di situ ada alurnya, ya kan? Yang pertama kan kita memiliki adanya advokat tiket di sana. Jadi Ada tiket ya? tiket advokat. Para klien atau dalam memberikan advice itu kita tentukan mereka mengisi formulir dulu, persyaratannya formulir ya kan. Nanti kita akan bertanya sama dia, ini kasusnya apa, pidana atau perdata ya kan. Kalau memang itu pidana nanti akan kita bantu pendampingan. Kalau setelah itu perdata, kita akan mewakili dia di persidangan, tentu dengan syarat dan ketentuan Ya. berlaku itu, Bang Ibnu ya. Oke, mungkin begini. Ini kan tidak semua orang mungkin tahu ya, apalagi di pelosok. Nah, ini mungkin bentuk sosialisasi keberadaan RBH sendiri atau juga Pos Bakum ini, bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan dari khususnya dari kawan-kawan di RBH Laskar Bamega ini dengan saat ini bermitra dengan pengadilan. Bagaimana metode sosialisasinya kepada masyarakat sehingga mengetahui keberadaan RBH Laskar di Pos Bakum? Bentuknya kira-kira. Ya, yang pertama kali kita akan melakukan di media-media sosial menyampaikan Iya, ya. bahwa Pos Bakum Pengadilan Negeri Kota Baru sekarang bermitra dengan Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega, dan di sana kita akan setiap hari menampilkan kegiatan aktivitas kita, baik itu sidang, baik itu rapat-rapat atau pertemuan dengan orang-orang yang dengan klien-klien. Kita akan selalu mengeksposnya melalui media sosial. Tentunya tujuan kita bukan promosi ya Pak Bang Ibnu ya, tapi tujuan kita agar masyarakat lebih mengetahui dan mereka apabila untuk mencari pendampingan, mencari kuasa hukum, mereka bisa langsung ke pengadilan negeri dan bertanya di sana, Pos Bakum Pengadilan Negeri Kota Baru. Dan di sana akan ada rekan-rekan kami yang piket, kan ini juga terjadwal ya kan. Mungkin untuk di medsos ini kan kita kan fungsinya masing-masing ada job description-nya masing-masing ya kan. Di sini kan saya lebih menunjuk kepada rekan saya Angga untuk lebih di medsos. Mungkin dia yang bisa menjelaskan teori teknik dia bagaimana kan di sana. Ya. Nah, ini mungkin pas ada juga Bung Angga bisa mungkin menyampaikan ke audiens kita ya, para pemirsa Bamega TV.
akun sosial media apa saja dari Posbakom yang sekarang aktif di sosial media, mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa. Ya, terima kasih. Untuk akun media sosial yang biasanya kita share tentang berita-berita tentang di Posbakom itu ada 2. Jadi bisa langsung aja cek di Instagram itu di laskar.bamega. Itu di Instagramnya ya. Kemudian untuk di Facebooknya juga ada juga di Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega. Ya. Baik, tadi juga dikatakan bahwa RBH Laskar Bamega ini kan sudah bermitra dengan pengadilan ya, pengadilan negeri dan menempati di Posbakum. Itu sebenarnya mulainya kapan? Itu per Januari ya. Ya, kebetulan ini yang lebih aktif dan mengetahui mungkin rekan-rekan saya kan. Ya, Januari ya. Itu Januari kita sudah mulai 2021 ya. 2021 sampai dengan Desember 2021 untuk MOU-nya itu, Bang Ibnu. Oh, jadi 1 tahun ya. Iya. Kontraknya setahun. Berarti nanti setahun dibuka kembali gitu ya. Semacam dilelang kembali untuk penempati Posbakum. Ya. Di sini kan pengadilan negeri juga mencari mitra, mungkin tidak sembarang memilih. Karena kan mereka selalu mengevaluasi setiap kegiatan kita per bulan, dan kita pun selalu memberikan laporan per bulan kepada pengadilan negeri. Kalau kinerja kita dalam bulan ini bagus, ya kan, tentu menjadi nilai plus buat mereka sendiri. Dan untuk perpanjangan tahun depan pun tergantung dari pekerjaan dari kita di Posbakom sendiri itu, Bang Ibnu ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita di era 4.0 ini kan semua sudah tidak berjarak dan tidak berwaktu. Nah, rekan-rekan di RBH Laskar Bamega sendiri di Posbakom di luar jam kerja itu gimana? Masih tetap bisa melayani kan ya untuk masyarakat? Bagaimana sistemnya itu? Misalkan kayak malam begini, atau misalkan sore, atau bahkan weekend juga libur, itu gimana polanya sebenarnya? Sebenarnya kalau kami lawyer atau advokat atau kuasa hukum itu kami tidak memiliki jam kerja, Bang itu ya. Kalau peribahasa kata orang itu ya, kita ini simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya kan, kita siap 24 jam kita selalu siap untuk dipanggil, karena pelayanan kita ini jasa ya. Kita tidak ada yang kita jual kepada masyarakat selain jasa. Nah, dengan jasa inilah dari advice kita ke masyarakat, dari sana mereka bisa melihat pelayanan kita untuk memberikan advice ke mereka. Artinya rekan-rekan saya semua juga selalu siap dia untuk dipanggil jam berapa saja untuk konsultasi, untuk penanganan. Kami insya Allah selalu siap melayani masyarakat. Nah, ini kan juga sedikit ya untuk kasus Kota Baru nih. Ini dalam beberapa akhir-akhir ini kan banyak persoalan-persoalan hukum tuh di pemerintahan desa tuh. Ada kepala desa yang dianggap pungli lah, begini sebagainya. Nah, apakah ada program kira-kira dari kawan-kawan di RBH Laskar Bamega ini untuk semacam memberikan literasi ya tentang hukum pada tataran pemerintahan desa misalkan ya, sehingga kita juga perlu memberikan pemahaman ya, sehingga semua ketentuan bisa berjalan sesuai dengan hukum. Kaitannya dengan berbagai persoalan yang ada di pemerintahan desa. Kira-kira bagaimana tanggapan dari kawan-kawan di RBH ini? Memang kita sempat berembuk juga dengan rekan-rekan kita di RBH Laskar Bamega perihal untuk memberikan pelayanan atau bantuan kepada setiap aparat desa ya, atau kepala desa. Cuman kita terbatasi oleh kode etik ini, Bang Ibu ya. Karena kode etik advokat kita dilarang untuk maju atau meminta ke orang lain. Dan advokat itu hanya bersifat menunggu. Orang minta ini. Apabila mereka datang kepada kita akan bantu. Dan kami juga
apabila dari Abdes ya kan, Abdesi meminta bantuan untuk membuat suatu literatur ya tentang perdes ya, advis atau apa ya misalkan ini kami siap, kami selalu siap untuk membantu untuk terwujudnya masyarakat yang taat akan hukum. Tapi tentunya itu atas persetujuan dari pemerintah daerah Kota Baru. Kalau kami dari RPH Laskar Pramuka, kebetulan rekan-rekan saya ini kan muda-muda semua ini kan, kita berusaha untuk memberikan terbaik untuk Kota Baru ini. Bukan hanya dalam segi penanganan perkara, kita juga akan memberikan suatu pandangan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Baru gitu ya, Bang Ibnu ya. Oke. Baik, nah mungkin juga nih kita coba dari rekan yang lain bagaimana untuk harapannya ya kepada masyarakat tentunya ya dan pemerintah dengan kaitannya untuk penegakan hukum kita di daerah kita dan agar intinya semua sadar hukum lah. Kira-kira bagaimana dengan keberadaan RBH ini dan juga di Posbakum sendiri harapannya seperti apa kira-kira? Untuk silakan. Harapan kita sih Ya. masyarakat Bang Alvin. yang tidak kena hukum biar paham hukum. Oke. Biasa nggak segan-segan ke tempat kita Ya. untuk membincang apa masalah Anda. Nggak kalau bisa kita bacakan sama-sama kita bacakan. Oke. Jangan sungkan-sungkan lah. Kami terbuka ya kata Bang Tri 24 jam ya ini benar kami. Oke. Ya kami tidak pandang dulu lah siapapun etnis dan sebagainya. Yang penting dia mau kita layani. Iya. Jadi Laskar Pramuka ini egaliter gitu ya. Wah, egaliter. Silakan dari Bang Angga mungkin silakan disampaikan harapannya juga kaitannya dengan peningkatan pelayanan hukum dan juga kesadaran hukum lah untuk masyarakat khususnya. Iya, terima kasih. Mungkin sama saja ya sama Pak Apin juga gitu kan. Emang seharusnya emang harus pelayanan itu yang harus 24 jam ya. Saya juga pernah pengalaman saya juga lagi enak tidur gitu kan dari misalkan jam 2 pagi tiba-tiba ada orang yang nangis-nangis ke rumah saya minta bantuan hukum nih kita harus bantu gitu kan. Benar. Dia datang dengan keadaan yang kurang memungkinkan atau entah itu wajahnya dipukul orang, kita harus siap kapanpun untuk membantu dia. Dari mulai kita ngantarin dia ke Polres, laporan, terus disub segala macam, kita harus siap untuk bantuan itu. Oke. Lanjutnya mungkin Bang Siombing nih tanggapannya. Silakan. Pandangannya begini untuk pemahaman ke masyarakat agar masyarakat jangan takut dan malu untuk menghadapi keadaan sekarang ini. Sudah saatnya masyarakat Kota Baru sadar akan hukum, bahwasanya hukum itu harus ditegakkan. Jadi maju terus untuk masyarakat Kota Baru, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk bertanya. Kami dari RMB Rumah Bantuan Hukum ada di Pengadilan Negeri siap melayani masyarakat Kota Baru. Terima kasih. Baik. Mungkin terakhir Bang Tri sebagai closing ya setelah kita berkenaan diskusi bincang-bincang kita pada malam hari ini. Kami persilakan untuk menyampaikan ke masyarakat berkenaan juga keberadaan RBH, kemudian kaitannya dengan Posbakum, seperti apa harapannya secara umum terhadap untuk pelayanan hukum di Kota Baru Selatan. Ya. Harapan saya terutamanya kepada rekan-rekan saya ya Bang Ibnu ya. Rekan-rekan saya mereka adalah advokat muda. Mereka harus lebih memiliki integritas dalam menangani suatu perkara. Dan harapan saya sangat tinggi sekali kepada mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan harapan saya juga untuk kepada masyarakat Kota Baru, kita marilah saling memahami, saling bekerja sama dalam mencari suatu keadilan. Itu bukan sesuatu yang mustahil bagi saya. Menurut saya ya, kalau semua orang itu memiliki persamaan, artinya seperti ini Bang Ibnu.
apabila ada permasalahan, silakan hubungi orang yang menguasai dalam hal tersebut. Dalam hal hukum, silakan datangi Ya. lawyer atau advokat. Tidak harus melalui RBH Laskar Pamega. Ya. Kan di Kota Baru juga banyak. Oh, ada beberapa juga. Ada beberapa advokat juga, ya kan, rekan-rekan kita juga advokat juga ada. Ya silakan berkoordinasi, konsultasi dengan mereka supaya tidak salah penanganan. Oke. Yang kita khawatirkan meminta bantuan kepada orang yang bukan bukan advokat atau bukan lawyer, ya kan, yang ada perkara nggak selesai malah habis-habisan. Apalagi tidak memiliki legal standingnya ya, izin perizinan untuk Ya, sebagainya. makanya untuk masyarakat Kota Baru lebih hati-hati sebelum meminta bantuan untuk permasalahan hukum, terutama yang dipertanyakan adalah legalitas legalitas dari advokat itu sendiri ya. Karena kan rekan-rekan kita juga banyak di Kota Baru ini, rekan-rekan advokat kita, ya kan. Juga terus harapan saya kepada penegak hukum juga kan. Karena kita sekarang ini lagi di masa pandemi COVID-19, ya kan. Mungkin dalam penanganan setiap perkara di persidangan kita kan tidak full penampilannya, ya kan. Hanya secara daring. Daring itu akan membatasi kita totalitas kita untuk memberikan bantuan kepada para pencari keadilan. Artinya bukan kita menelantarkan mereka, karena dengan daring dan luring itu berbeda jauh itu, Bang Ibnu ya. Mungkin dari penegak hukum, kejaksaan dan pengadilan ya, pengadilan negeri Kota Baru terutama, supaya kita selalu bisa sinergi untuk menampilkan praktek dari peradilan ini untuk keadilan untuk semua masyarakat. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan rekan-rekan yang tergabung di RBH dan juga saat ini bermitra dengan pengadilan melalui Posbakum. Mudahan pembicaraan kita malam ini bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian dan bisa menambah wawasan berkenaan tentang keberadaan RBH Laskar Pamega dan layanan Posbakum, ya kan? Dan satu kata bahwa masyarakat akan tenang dan damai ketika hukum ditegakkan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.